Mau makan hemat dan bergizi, tapi biaya hidup makin mencekik. No worries ya, sini kita kasih tipsnya. Perkenalkan, aku Koko, nutrisionis dari Ahli Gizi ID. Beberapa waktu lalu sempat rame nih mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi sebesar 12%. Siapa nih yang udah overthinking duluan kalau bahan makanan naik? Meskipun ya yang dikenakan pajak itu adalah jasa dan barang mewah. Tapi menurutku tetap aja nggak sih biaya hidup makin tinggi? Emang sih teorinya kenaikan pajak itu buat barang-barang yang mewah. Tapi kenyataannya ya harga kopi kekinian aja ikut naik. Dari mana mewahnya coba? Oke, anyway kita nggak mau bahas perpajakan terlalu jauh. Nah di video kali ini aku cuma mau kasih tahu gimana cara makan yang dengan harga terjangkau tapi tetap bergizi. Yuk, simak ini tips dari kita. Pertama, mari kita lihat beberapa bahan makanan yang mudah ditemukan dan juga ramah di kantong. Hal ini karena kita perlu tahu dulu bahwa di Indonesia ini punya banyak pangan lokal yang itu bisa didapat dengan mudah dan juga dengan harga yang terjangkau. Misalnya nih, ada tempe dan tahu. Ini merupakan sumber protein nabati yang kaya akan isoflavon, baik untuk kesehatan jantung dan juga menurunkan resiko kanker. Yang kedua ada ikan kembung. Ini merupakan alternatif ikan yang murah namun kaya akan omega 3. Nah, baik untuk kesehatan otak dan juga jantung. Yang ketiga ada ubi ungu. Nah, ini makanan kaya akan vitamin C dan juga antioksidan. Baik untuk kesehatan usus dan juga menangkal radikal bebas. Dan selanjutnya nih ada daun kelor yang mengandung banyak nutrisi dan juga dapat membantu menurunkan gula darah serta kolesterol. Ada juga daun singkong yang kaya akan zat besi, folat dan juga vitamin C. Baik untuk mencegah anemia dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Yang selanjutnya ada ikan lele. Ini merupakan makanan sumber protein yang baik dan juga rendah kalori. Cocok banget untuk menu diet. Selanjutnya ada kacang hijau yang mengandung zat yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah untuk mencegah anemia. Nah, dengan bahan-bahan ini kita bisa menyusun menu makanan yang sehat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Tips selanjutnya yaitu belanja hemat. Nah, berikut nih beberapa tips untuk belanja hemat. Yang pertama, belanja di pasar tradisional. Nah, harga di pasar tradisional itu seringkali lebih murah dibandingkan di supermarket. Bahkan bisa ditawar loh kalau ke pasar tradisional. So, ayo ke pasar tradisional, jangan gengsi ya. Dengan kamu datang ke pasar tradisional, kamu juga ikut sumbangsi meningkatkan perekonomian rakyat. Yang kedua, pilih produk musiman. Nah, buah dan sayur yang sedang musim biasanya akan lebih murah dan juga pastinya segar. Terus belanja hemat selanjutnya yaitu belanja dengan jumlah yang besar. Nah, untuk bahan pokok yang tahan lama, membeli dalam jumlah besar biasanya lebih ekonomis. Nah, kamu bisa menggunakan strategi belanja pekanan. Misal nih, belanja pas weekend. Nah, itu bisa dapat harga yang lebih murah deh biasanya. Terus belanja hemat selanjutnya yaitu manfaatkan promo dan juga diskon. Nah, jangan lupa untuk selalu cek promo dan diskon di toko langganan kamu untuk mendapatkan harga terbaik. Biasanya nih jagonya ibu-ibu nih. Tips yang gak kalah penting nih, kurangi kebiasaan nongkrong di kafe. Bayangkan aja, kalau kamu sukanya es kopi yang harganya 20.000 itu sehari. Dan kamu seminggu bisa aja nongkrong 4 kali. Dan sebulan bisa 320.000. Nah, bayangin deh berapa kalau setahun. Bisa jadi 3.840.000. Lumayan ya. Dengan strategi ini kamu bisa mendapatkan bahan makanan yang berkualitas dan yang pasti menghemat budget lah ya. Oke, kita lanjut. Ini aku kasih contoh menu sehari-hari yang hemat tapi tetap bergizi. Misalnya nih di sarapan ada omelet sayuran dengan daun kelor dan tomat. Nah, ini disajikan dengan ubi ungu rebus. Nah, di menu makan siang ada nasi dengan pepes ikan kembung, tumis daun singkong dan juga tahu goreng. Di menu makan malam ada sup sayuran disajikan dengan ikan lele bakar dan juga tempe bakar. Menu ini nih nggak hanya terjangkau, tapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi harian kamu. Nah, tapi kamu bisa mengembangkan sendiri ya, sesuai dengan kreativitas kamu dan juga sesuai dengan kebiasaan makan kamu. Yang aku sebutin tadi nih, menunya itu cuma contoh ya. Itu yang bisa aku share ya teman-teman. Dengan begitu, nggak khawatir lagi buat gimana caranya berhemat di tengah biaya hidup yang semakin tinggi dengan tetap makan makanan yang bergizi. Fokuslah pada pemilihan bahan makanan lokal yang terjangkau dan bergizi untuk menjaga kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh deh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe juga ya untuk mendapatkan tips kesehatan dan nutrisi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.